Halo kawan Ji, lo pada udah gak asing kan sama gambar ini? Ya benar, ini merupakan peta wilayah Indonesia. Lo pada penasaran gak sih gimana wilayah Indonesia yang seluas itu bisa jadi sekecil ini? Lo pada pengen tahu prosesnya? Nah, kita bakalan kenalan sama yang namanya GIS atau Geographic Information System. Buat lo pada yang pengen tahu, bisa pantengin video ini terus ya. Oke, jadi yang pertama gue bakal jelasin terkait dengan pengertian SIG. SIG atau Sistem Informasi Geografis adalah sistem komputer yang digunain buat ngumpulin, nyimpen, analisis, membuat visualisasi, sama nyajiin semua jenis data geografis. SIG ini bisa gabungin berbagai jenis data jadi satu visual yang biasa lo sebut sebagai peta, biar mudah dipahami buat semua kalangan. Selanjutnya, kita akan bahas terkait dengan komponen utama SIG. Jadi di SIG ini ada 4 komponen utama, yaitu yang pertama adalah hardware, contohnya kayak komputer. Kemudian kedua ada software, contohnya kayak aplikasi pemetaan, ada ArcGIS, ada QGIS, dan lainnya. Kemudian data citra satelit, dan yang terakhir adalah manusia sebagai pengguna SIG itu sendiri. Sedangkan data yang digunakan pada sistem informasi geografis ada 2 jenis. Jadi gue jelasin ya. Yang pertama ada data raster dan juga data vektor. Apa sih data raster itu? Data raster adalah data yang ngerepresentasiin informasi spasial dalam bentuk pixel. Setiap pixel punya nilai yang ngewakilin suatu atribut atau fenomena tertentu. Contohnya kayak suhu, ketinggian, atau penggunaan lahan. Sedangkan data vektor adalah data yang bisa ngerepresentasiin objek geografis di permukaan bumi. Objek-objek ini nantinya akan direpresentasiin sebagai titik, garis, atau juga poligon. Jadi, kita bakal masuk ke dalam tahapan kerja SIG. Nah, ada beberapa tahapan di SIG. Coba gue jelasin ya. Pertama, input data, yang merupakan proses masukin data buat informasi awal. Data ini bisa didapatin dari data primer atau pengambilan lapang langsung, dan data sekunder atau data yang didapatin dari pihak lain. Contohnya kayak data dari pemerintah ataupun citra satelit. Kedua, pengolahan data. Contohnya kayak proses konversi data, editing data, serta analisis data. Dan yang terakhir adalah output, di mana pada tahap ini bakal ngehasilin output, contohnya kayak peta, grafik, tabel, ataupun model 3 dimensi. Lalu apa sih manfaat dari SIG? Jadi SIG ini berguna banget loh dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh pertama di bidang perencanaan kota. SIG bisa membantu perencanaan dan pengelolaan kota dengan metain infrastruktur dan penggunaan lahan. Kedua, bidang lingkungan. SIG ini bisa digunain buat manajemen sumber daya alam, contohnya buat ngelola sumber daya kayak hutan, air, dan mineral. Ketiga, manajemen bencana. SIG sangat bermanfaat untuk mitigasi bencana alam biar bisa ngasih respon cepat terhadap terjadinya suatu bencana alam dengan peta dan juga analisis yang akurat tentunya. Kemudian, perencanaan bisnis. SIG bisa digunakan untuk analisis bisnis biar strategi pemasaran bisnis lo lebih efektif dan efisien. Kemudian bidang kesehatan. SIG juga bisa dibuat perencanaan program kesehatan dengan mengidentifikasi populasi yang rentan sama lokasi yang membutuhkan intervensi. Kemudian bukan cuma itu aja, lo pada bisa explore lebih jauh tentang SIG dan juga pemanfaatannya, karena masih banyak banget pemanfaatannya untuk kehidupan sehari-hari. Kayaknya gue gak pernah deh pakai SIG dalam kehidupan sehari-hari. Lu pasti pernah, karena SIG sering kita gunakan tanpa kita sadari. Adalah Google Maps, aplikasi navigasi yang manfaatin SIG buat ngasih petunjuk arah yang akurat dan juga real time. Ini lo pasti pernah sih pakai Google Maps kalau mau ngopi, mau ke sekolah, dan lain-lain. Jadi, pemanfaatan SIG ini sangat banyak sekali dan sangat membantu kita dalam kegiatan sehari-hari tanpa kita sadari. Nah, jadi kesimpulannya apa sih? Lo pada pasti udah kenal kan sekarang sama yang namanya sistem informasi geografis. Jadi, SIG ini adalah alat yang berguna banget buat berbagai bidang. Nah,
Kalau lo paham-paham dasar SIG, lo bakal bisa manfaatin teknologi ini dengan tujuan ngebuat keputusan yang lebih baik dan ningkatin efisiensi dalam berbagai aplikasi. Gimana? Lo pada udah paham belum? Kalau misalnya belum, dunia kita itu masih luas banget. Jadi kalau misalnya lo pada pengen tahu dan pengen belajar tentang geografi dan geospasial, bisa pantengin channel kita terus ya di Geo and Beyond. See you next time.